Surat kepada orang terkasih. Karya Taufan S. Chandranegara. Ruang tanpa jendela, tanpa apa-apa. Bukan penjara, bukan apa-apa. Hanya kosong dalam gelap yang satiris. Masih ada kehidupan. Kepada kamu moral yang terkasih, baru saja aku menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi akibat dari itu semua. Umumnya manusia menyalahkan Tuhan, padahal menurutmu ini bencana alam. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh ku jawab, bisa saja itu. Kalau menurut keyakinanmu begitu, tapi boleh kamu bertanya satu hal saja. Manakah yang lebih dulu ada, Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu padaku. Pertanyaanmu itu, malah kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah ku jawab untukmu? Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang asas ilahilah, tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan dengan pertanyaan sendirimu? Lalu untuk apa kau tanya itu selalu padaku? Adakah kau tengah memuji aku? Kalau boleh ku jelaskan, aku tak pernah meragukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan, bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu kuulang lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif, dialogis, tunggal meruang di kosmos jiwa, menunjukkan, mencintai, mengasihi, mencitrai hidup kita, awal hingga akhir hayat di gadung badan. Secercah pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita, selalu memberi harapan. Meski kadang aku bimbang saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup, menghisapku detik per detik. Kadang keserasahan menggodaku untuk merah jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, chaos. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis prosa, puisi, novel, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel sekedar menghindari birah yang bakal membawa luka dalam jiwaku. My dear moral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan. Kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di surat-suratmu yang lalu padaku, bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu pernah ku bilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu. Karena di sana awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar, antara lain mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh. Memang kadang-kadang. Tapi ku jawab juga kan? Ya, itulah kewajaran. Saling berinteraksi. Fadilah ilahilah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir ku jawab seperti itu, ya kau tak lagi bersurat padaku. Bahkan seperti hilang dalam gaib semesta.
Moral yang terkasih yang hilang bersama waktu, di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebetulnya sudah mati. Ya, aku sudah mati. Karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberi aku kehidupan lewat kata dan pernyataanmu yang kadang menggelitiku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu aku akan mendapat hikmah dari kata dan tanyamu. Dalam kematianku kini aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kegagalan. Jika kita dapat mengalahkan dengan pisau terhunus meski korban harus jatuh, barangkali itu yang disebut cinta terhadap sesama, membunuh pengkhianatan. Kini aku leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematianku. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan melekat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi tentang kebaikan aklamasi, padahal kau membuat ruang berkelas, memenjarakan orang yang kau sebut terkasih dalam etalase berlogo berlaber besar popularitas. Lalu kau pandangi mereka dari singgasanamu yang berada di sudut tersembunyi sambil menikmati vodka, mengecek jempol kakimu sendiri, memilih waktu saat kau butuhkan sebagai budak kapital dengan sistem paguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolarmu sambil menghitung profit dari ekstase, akses promo aksi dalam sistem dan dalam format ekstensi kreatif, mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiasis, narsisus, narasi pokisi, akal bulus yang dicongkokkan dengan ramuan kesedihan kaum tertindas akibat politik akut dengan tampilan ikon moralitas karya kreatif seolah kau dekat ke depan. Celaka betul sebuah berkorban dari pesulap babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta kau titipkan yang penalaran aktivitas hati yang kau maksakan, menghipnotis kesadaran meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja tidak cukup, manipulatif simbol dari akal hitammu dalam rangka menggalang humanis menjadi dehumanasi, menuju sistem robotik yang diganti kau akronimkan menjadi paguyuban. Misalnya itulah psikologi dari awal personal perbudayaan kreatif. Amuran terkasih, ingat, saat kau menghadap alkoholik, ada yang tak bisa kau pungkiri: mulutmu, matamu, telingamu, seluruh pori-pori di tubuh akan berubah menjadi naga, menerkam, mencabik-cabik rohmu sendiri. Terima kasih.